Halo, apa kabar? Salam profit. Ya, sekarang kita belajar bagaimana cara perhitungan di forex. Oke. Nah, cara perhitungan di forex sangat simpel, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ilustrasi yang ada di gambar ini. Oke. Nah, misalkan pada saat ini kita melakukan transaksi buy. Nah, ternyata beberapa saat kemudian dia naik dan kita close, dan di sini kita mengalami kenaikan 2575 poin. Nah, jadi buy jika harga akan naik, sell jika harga akan turun. Ini untuk prediksi setelah kita melakukan analisa ya teman-teman ya. Misalkan modal kita nih ada $10.000 nih. Terus kita trading lotnya 0,1. Nah, jadi setiap pergerakan satu poin, satu poin di chart ini itu dinilai $1. Oke. Nah, karena di gambar contoh ini kita trading di H1 per 1 jam, jadi di sini ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, pergerakannya terjadi selama 4 hari. Oke. Nah, jadi teman-teman paham ya, ini adalah ilustrasi dari trading forex. Nah, 4 hari yang lalu kita buy harga di USD 1.25185 nih teman-teman nih di sini. Nah, terus 4 hari kemudian close di harga 1.27760. Nah, maka kita akan mendapatkan sebesar selisih dari 1.27760 dikurang 1.25185 itu sama dengan 2575. Nah, berapa kita akan mendapatkan dengan dolarnya ya teman-teman? Nah, misalkan kalau kita tradingnya tadi kita membeli buy dengan 0,1 lot, berarti 2575 dikali $1. Nah, berarti kita mendapatkan keuntungan selama 4 hari ini $2.575. Coba, jadi berapa persen dari 10.000? 25% teman-teman. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Di sini teman-teman sell di euro, sell di harga yang sama 125.185 nih. Kita sell di sini. Terus prediksi kita kan harusnya turun nih, turun ke bawah. Ternyata naik. Nah, naiknya kita anggap aja 4 hari kemudian. Ini perhitungan kita kayaknya akan uptrend lagi ya. Kita close lah di harga 1.27760. Maka selisihnya juga 2.575 poin. Nah, selama 4 hari trading Anda rugi sebesar 2.575 poin dikali $1 nih. Sama dengan minus 2.575. Jadi gitu teman-teman. Jadi setiap satu poin ini dihitung $1. Tapi ingat di sini 5 digit ya, 1.25185 ini hitungannya 5 digit di belakang. Kalau 4 digit, pergerakan satu poinnya itu $10. Jadi berapa kita akan mendapatkan keuntungan dalam dolar? Gampang teman-teman. Jadi lot dikali poin. Nah, kalau misalkan kita dapat sebesar 2 poin, ya 0,1 dikali 2 berarti sama dengan $0,2 gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa informasi, pips dan perhitungan untung rugi. Pergerakan satuan harga terkecil dalam forex dihitung dalam satuan pip. Nah, yang tadi yang kita hitung yang ini teman-teman, digit ya 1.25185. Oke. Nilai dari setiap poin ini bervariasi sesuai dengan jenis pasangan mata uang pair dan jenis kontrak. Nah, ini kan tadi contoh di sini kan
Euro USD nih teman-teman. Nah, kita bisa lihat ini di mata uang yang lain. Misalkan kita lihat cross, kita lihat dulu pound sterling nih saat ini di 1.38520. Oke, kita coba buka Euro JPY. Nah, sekarang kita lihat di misalkan mata uang GBP JPY pound sterling yen ya. Nah, sekarang di poin 146.428. Nah, ini dihitungannya pip terkecil. Nah, ini jadi pergerakan satuan harga terkecil dalam forex dihitung dengan satuan poin. Nilai dari setiap poin bervariasi. Nah, bervariasi itu beda-beda dari setiap pair yang akan diperdagangkan. Ini ada yang 146, sedangkan ini 1.3 gitu. Jadi setiap membeli 1 pound sterling kita membutuhkan 1,38520 US dollar gitu. Misalkan ketika kita mau membeli pound sterling, kita membutuhkan berapa yen? 146,428 yen gitu. Jadi sama aja, misalkan USD IDR kita mau beli USD, kenanya di sini di angka misalnya sekarang 14.400. Oke. Nah, ini perhitungannya profit per loss sama dengan harga jual dikurang harga beli ya. Terus dikali contract size dikali lot. Nah, contoh misalkan buy 4 lot di standar USD, misalkan katakan di 4 digit 1.25, bisa nih, kalau ini 5 digit bisa dihitung kita seperti ini, cuman nolnya kebanyakan, kita bikin 4 saja. Oke. Buy 4 lot standar Euro USD 1.2500, lalu sell 4 lot standar Euro USD di 1.2570. Nah, profitnya 1.2570 dikurang 1.250 dikali kontrak setnya 100.000 dikali 4. Nah, karena di sini buy-nya 4 lot, sell-nya 4 lot, berarti profitnya 2.800. Oke. Jadi nilai kontrak ini beda-beda. Nah, terus note-nya mayoritas aplikasi yang digunakan untuk trading itu MetaTrader ya teman-teman ya. Jadi terdapat fasilitas yang otomatis menghitung profit dan loss. Jadi Anda tidak perlu melakukan secara manual. Jadi ini sebenarnya transaksinya sudah berjalan gitu. Jadi misalnya ketika pair sedang transaksi, misalnya dia transaksi gini, secara otomatis ketika kita belanja misalkan 1 lot udah menghitung secara otomatis gitu. Oke. Nah, ada istilah nih margin dan leverage. Nah, istilah margin leverage dalam forex, margin trading, berarti jika ingin melakukan trading 10.000, nah, kita tidak perlu menyediakan 10.000 nih, tapi cukup menyediakan $100. Kenapa? Gitu, karena ada leverage 1:100 sebagai dana jaminan kepada broker Anda. Nilai leverage ini variatif, biasanya dalam rasio 1:50, 1:100, dan 1:200. Nah, jadi semisal nih kita memiliki uang cash $1.000 di broker yang memiliki leverage 1:100. Artinya, kita dapat trading dengan jumlah hingga mendekati 100.000 atau hampir 100 kali lipat modal kita gitu. Jadi, hal ini juga berarti bahwa untuk menggunakan kontrak size 100.000. Jadi, teman-teman mempunyai kesempatan trading seakan-akan kita memiliki modal 100.000 gitu kalau kita trade 1 lot. Oke, jadi untuk pemahaman masalah leverage ini lumayan panjang ya teman-teman nih. Jadi cara kita hitung cuman
idealnya kita trade di kisaran 1:100 sampai 1:500 lah untuk seperti kita untuk melakukan trade gitu ya teman-teman. Misalkan misalnya kita buka leverage forex adalah waduh, ini banyak nih iklan. Nah, di sini banyak nih teman-teman nih. Leverage itu apa? Nah, ini banyak, di sini ada hitung-hitungannya. Oke. Terus teman-teman bisa melihat di informasi di sini banyak nih seperti hitung-hitungannya nih. Jadi nah, 1:1 100% dari nilai transaksi, 100:1 1% dari nilai transaksi. Wah, banyak nih. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau mau trade forex, kita nggak usah pusing-pusing untuk masalah menghitung leverage ya teman-teman. Jadi misalkan kayak leverage 1:100, kurs euro USD 1:12500. Ketika kita mau buy itu membutuhkan kan 100.000 euro nih, berarti sama dengan 1.250. Hitungannya dari mana? Nah, kita mempunyai asumsi uang itu 100.000 dibagi 100 dikali 1,25. Nah, itu hasilnya 1.250 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nih teman-teman bisa nih searching di YouTube, di Google tentang leverage itu seperti apa. Banyak teman-teman yang banyak informasi yang bagus nih, bagus-bagus di internet. Kita tinggal searching aja, klik leverage itu adalah. Nah, oke. Nah, keuntungan dari leverage adalah dengan modal lebih kecil kita dapat trading dengan jumlah kontrak size atau per lot yang sama dengan jika Anda tidak menggunakan leverage. Nah, kalau kita nggak gunakan leverage tidak bisa. Misalkan kita mempunyai modal hanya 1.000. Kalau kita punya leverage 1:100, berarti kita bisa berkesempatan untuk trading 1 lot atau dapat dikatakan dengan modal yang besar. Anda dapat menggunakan kontrak size lebih besar daripada tak menggunakan leverage. Maka dengan modal yang sama, Anda memiliki peluang mendapatkan profit per pip yang lebih besar. Nah, kalau untuk di Amerika itu leverage 1:1 sampai tidak ada, jarang yang memakai 1:100 misalnya. Jadi kalau kita mau trade ke pasar 1 lot, mau nggak mau kita harus punya modal 100.000 US dollar. Banyak ya teman-teman ya. Kalau kita punya modal hanya 1.000 dolar, kita punya leverage 1:100, kita trade 1 lot, ya sama aja besarannya juga 100.000 itu teman-teman. Oke, cukup panjang ya tentang bagaimana cara perhitungan di forex. Ini sebagai informasi saja, informasi dasar yang sederhana. Mudah-mudahan teman mengerti dan bermanfaat. Mungkin itu saja dari kami tentang cara perhitungan di forex. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jika ingin belajar lebih lanjut, teman-teman bisa searching di Google ataupun di YouTube atau di link-link website di internet. Banyak sekali teman-teman. Karena bagaimana cara perhitungan di forex ini juga dapat membantu bagaimana cara teman-teman trading. Karena ini akan mengacu kepada sistem manajemen teman-teman. Oke, terima kasih. Salam profit, idealpip.com.